Baik lagi dengan Dimsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Arif, para pemirsa. Iya, Kita luar udah, biasa. Kita udah minggu-mingguan kan ya? Udah dong. Udah kan ya? Kan minggu lalu kita udah podcast. Udah ada edisi after Iya, lebaran. betul. Marketnya seru, Dim. Luar biasa ya. Hancur lebur. Tapi menarik sih. Semua aset kelas. Iya, dan kita akan bahas nanti di akhir strateginya gimana ya. Oh, luar biasa. Lu kayak makin wawasan, makin luar biasa ya kayaknya. Udah. Oke. Ya. Menu jadi, apa aja menu kita hari ini kita akan bahas apa aja sih yang menyebabkan market kemarin itu turun. Sri Lanka. Bisa ya Sri Lanka, tapi basically kemarin itu fear of inflation lah, yang high inflation. Berarti ujung-ujungnya suku bunga. Betul, Iya kan? betul. Karena kan di minggu lalu juga kan ada gosip-gosip terkait dengan kenaikan berapa basis point itu kan. Yoi, yang sempat dibilangin 75. Betul. Nah, itu juga yang menyebabkan market turun, apalagi di pertengahan minggu ya, hari Kamis itu ada data inflasi US. Nah, itu yang membuat marketnya juga tambah sedikit ya panik lah. Oke, ya. menu Dim, sebelum kita masuk ke ya ini itu tadi menunya. Kita bahas pergerakan minggu lalu terkait dengan inflasi, juga ada terkait dengan tadi tuh Sri Lanka ya, ada juga kasus dengan zero covid China, dan juga korut katanya kena pertama kali. Oh iya. Kali. Udah ada korban. Dan juga ada terkait dengan India pelarangan gandum. Ya. Oh, oke. Kita ceritain gue ya. Sip. Gue cuma baca headline-nya doang tuh. Oke. Oke. Kita mulai, Dim. Ting tung. Ting tung. Iya. Jadi minggu lalu menarik ya marketnya ya. Wis. Dan kita Gimana portfolio Anda? kita terlalu underestimate The volatility. Iya, volatility-nya. Kita bilang kan memang negatif sentimen, tetapi kita nggak nggak menyangka akan separah ini. Gitu. Kalau kita minggu lalu itu memang market akan negatif. Betul. Tapi kita tidak menyangka sampai seberat ini. Betul. Kemarin kan targetnya paling 7.100 lah paling gitu. Iya. Nggak sampai di bawah 7.000. 6.600 sekarang. 7%. Iya, betul. Terus kemudian rupiah juga kan kemarin paling 14.500 testing. Memang benar awal-awal begitu kan, 14.550, terus agak geser-geser 14.500 kecil, terus geser lagi 550. Tahu-tahu ketika data inflasi inflasi US yang agak mengkhawatirkan, itu membuat marketnya volatile lagi. Iya. Ya. Nah, jadi kalau kondisi sekarang semua aset kelas sepertinya turun. Ya, betul. Satu lagi, kripto. Iya. Kripto juga seru tuh. Semua aset turun ya, termasuk kripto. Tapi kripto ada tambahan inilah kasus ya, di mana yang salah satu digital coin itu kalau nggak salah Terra apa-apa. Oh, itu kenapa tuh? Itu dia nggak pakai jana, jadi kurang Terra jana. Mesti kita pakai jana. Iya. Jadi enak alunannya. Betul. Nggak volatile kayak dia. Itu kurang jana itu, jadi nggak bisa joget. Iya. Itu katanya yang Ada Luna juga. Terra Luna. Bukan. Luna kurang mayanya dia. Luna Maya. Oh, iya. Itu katanya sampai nilainya itu mendekati 0. Iya, mendekati 0. Dari sekian berapa harganya gue lupa lah. Dari kalau nggak salah di atas $1 gitu kan. Dari hampir 0, dan bahkan ya itu banyak orang yang bilang duitnya udah dari 1M gitu, jadi tinggal beberapa juta doang. Ya itulah, kripto memang seperti itu nature-nya ya. Dari berita yang kita lihat sih belum begitu mendalami ya, tapi kalau nggak salah memang pertama terkait dengan tekanan US dollar, kedua juga aset-aset berisiko yang paling volatile itu pasti akan yang itu janji kita dulu untuk mengundang seseorang yang mengerti kripto di cerita ini. Gue aja cukup ntar. Coba cerita. Kalau nggak salah satunya gini, jadi dibuktikan sama dia. Iya. Digital coin itu kan menggunakan teknologi yang namanya blockchain. Betul. Nah, itu salah satu digital coin itu kalau nggak salah blockchain-nya, algoritmenya itu ada yang mess up lah. Gitu. Jadi mess up? Itu kan coding semua tuh. Blockchain itu semuanya pakai coding segala macam. Codingnya ada yang salah. Algoritmanya lah ya, terkait apa detailnya itu juga ya itu lebih teknis ya pastinya. Nah, itu yang menyebabkan market jadi wah, ini digital coin kayak betul ada yang salah nih. Ini nggak sempurna banget. betul. Dengan
dengan algoritma yang mungkin market belief itu canggih, tapi ternyata masih ada loophole. Nah itu mungkin confidence level orang jadi berkurang gitu ya, apalagi dengan tekanan US dollar yang menguat gitu. Nah itu mungkin sekilas tentang kripto lah ya. Ya. Gitu. Tapi emang orang-orang yang main di digital coin itu memang udah paham ya, jangan invest digital coin dengan uang yang uang yang bakal dipakai dalam 5 tahun mendatang gitu. 5 tahun lagi ngomong. Iya, harus bener-bener uang yang bener-bener siap hilang, itu aja sih. Lo ada? Gitu. Ada. Kalau gue nggak boleh hilang. 500.000 gitu tes kan yang namanya Gue kita juga ngetes kalau segituan. Kita kan harus ngetes lah. Gagal lagi. Kalau kita ngomong investasi, kita ngomong kripto, masa kita nggak nyobain gitu. Ibaratnya food logger tapi nggak nyobain makanannya. Betul. Paling nggak coba dulu. Ya kan ngertinya belakangan. Betul. Oh ternyata begini, jadi kita lebih paham. Ternyata gue belum terlalu paham sama kripto. FYI. Ya, tapi ya itu salah satu aset kelas ya, kripto. Tapi kemarin juga kita dampak dari tekanan dari inflasi ya, itu Dow Jones itu juga 1 bulan kalau dilihat itu turunnya 6,44%. Gitu. Jadi selama 1 bulan itu turun dan akhirnya IHSG yang strong gitu. Betul. Kan, akhirnya kolaps juga. Dugaan kita salah itu. Iya. Iya kan? Memang turun sampai dengan 6.597. 7% turun ya, Din? 7,78 hampir 8%. Gitu. Ini memang mungkin kalau misalnya kita track data itu memang di awal minggu sebenarnya ada data GDP Indonesia dan inflasi Indonesia. GDP Indonesia itu dari 5,02% diperkirakan agak melambat ya ke 5%, tapi ternyata masih cukup ya 5,01 lah, nggak jauh dari 5%. Tapi dari sisi inflasi memang sudah menunjukkan peningkatan yang lumayan. Dari 2,64% ini di forecast ke 3,34%. Itu ternyata actualnya lebih tinggi di 3,47%. Nah ini yang memang ditakutkan sebenarnya secara global ya, di mana pertumbuhannya melambat dibandingkan pertumbuhan inflasi. Ya kalau misalnya dilihat Indonesia aja contohnya dari 2,64 naik ke 3,47 untuk inflasi, sementara GDP-nya hanya naik bahkan turun ya dari 5,02, pertumbuhannya melambat lah. Dari 5,02 ke 5,01. Oke. Gitu. Jadi kalau untuk market kayak begini yang portfolio udah mesti diatur-atur. Betul. Karena frankly speaking kondisi ini gua belum lihat any speedy recovery. Ya, jadi kalau ditanyanya ini U-shape atau V-shape, gua belum lihat ini V-shape. Ya, betul. Nanti kita lihat strateginya pada saat kita bahas minggu depan. Udah ada strateginya lah. Oke. Terkait data juga, itu kemarin ada inflasi China. Ini juga menunjukkan peningkatan ya di tengah lockdownnya mereka. Mereka kan banyak lockdown di beberapa negara, tapi inflasinya tetap naik. Jadi 1,5% sebelumnya, ini diperkirakan naik hanya 1,8%, tapi ternyata China inflasinya naik 2,1%. Oh, masih tinggi ya? Tinggi untuk seorang yang lockdown. Dan itu mereka yang zero apa namanya? Iya, untuk yang zero COVID policy, lockdown di beberapa yang wilayah itu kan masih kan gitu kan. Nah, ini naiknya lumayan sih untuk negara yang lagi banyak lockdown gitu. Iya. Nah, yang paling menggoyang pasar itu adalah yang hari Kamis itu, inflasi US, di mana memang ini agak melambat sebenarnya. 8,5% kan sebelumnya. Ih, gila bener. Ini di forecast sebenarnya melambatnya ke 8,1%. Tapi ternyata 8,3%. Lebih besar daripada forecast. Nah, ini yang agak menyebabkan market semakin believe bahwa Fed bisa menaikkan suku bunganya lebih tinggi. Betul. Tadinya 50 basis point di beberapa meeting. Nah, itu kan tadi seperti Bung Arif bilang, ada yang bisa jadi 75 basis point kalau mau semakin sadis gitu ya. Kemarin itu memang walaupun salah satu officer dari The Fed itu sempat bilang kayaknya untuk menenangkan market sih. Dia bilang enggak, kita akan 50 basis point. Gitu. Dia sempat ngomong gitu. Iya. Nah, tapi kalau gue lihat itu lebih ke untuk menenangkan pasar. Betul. Karena waktu ngebahas kenaikan 75 basis point, volatility pasar itu langsung naiknya menggila-gila. Iya, betul. Ya, jadi ini mungkin kita lihat aja ke depannya. Semoga ya 50 basis point, karena kalau bicara 50 basis point, market itu sudah mulai ngerti lah, pricing-nya udah mulai ngerti lah. Mau nggak mau terima lah gitu. Cuman kalau 75 basis point, wah. Iya, kita mesti ngapain lagi nih katanya. Gitu. Tapi itu lumayan lah. Maksudnya emang perlu ditenangkan gitu. Iya. Kalau enggak ya marketnya karena nyanyi Terajana.
Karena Dow Jones itu selama sebulan itu sudah tadi yang seperti kita mention itu udah turun 6,44%. Dan ya itu kepanikannya melanda akhirnya di pasar kita, di mana IHSG tadi kita sempat mention itu turun 7,78%. Terus kemudian rupiah itu udah 14.600-an ya, walaupun saat ini masih 14.600 kecil gitu. Nah, itu terkait dengan data-data dan juga pergerakan dari minggu lalu ya, Bung Arif. Tapi yang menarik juga selain itu ada beberapa data tadi terkait dengan zero covid China. Itu walaupun tadi ya dimension zero covid, tapi policy zero covid yang artinya lockdown di beberapa daerah, tapi ternyata inflasinya tetap tinggi dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda mereka akan melonggarkan kebijakannya. Oh gitu ya, Dim? Betul. Kita nggak bisa ke sana dong. Yang menarik adalah gini, harga minyak itu kan agak terkonten ya dengan China yang lockdown. Tapi ya itu, apalagi kalau misalnya nanti China-nya sudah mulai beraktivitas, nah ini yang agak ngeri sebenarnya. Harga minyak bisa naik lagi atau enggak? Kalau lihat dari gue balik ke US, US Treasury 10 tahun itu udah kena di 3% lebih minggu lalu. Nah 3% lebih itu kalau kita lihat sebelum-sebelumnya ya merangkak naiknya itu dari 2,9 sekian, 2,9 sekian. Itu agak lama berkutat di sana dan ternyata setelah ngelewatin 3% itu langsung balik lagi turun ke bawah. Oke. Nah, jadi sekarang itu kisarannya ada di sekitar 2,91. Oke. Nah, so untuk kita lihat berarti udah kelihatan resistance-nya gitu. 3% yield untuk US Treasury 10 tahun itu adalah resistance. Any move di atas itu kalau kejadian lagi, nah itu akan mungkin ngehit ke yield yang lebih tinggi lagi. Ya, itu juga tadi ya terkait dengan kita sedikit mention juga terkait Sri Lanka yang mungkin tekanan ekonominya begitu besar sampai demonya juga besar-besaran sampai pimpinan negaranya ya, lupa PM atau presiden ya, itu juga akhirnya terpaksa mengundurkan diri. Keras hidup di sana ya? Iya, itu mirip kayak Indonesia tahun 98 lah, tapi mungkin nggak separah itulah maksudnya kerusuhannya gitu ya. Tapi sempat ada demo-demo dan sempat rusuh lah ya, gitu. Dan yang terpenting juga pada minggu lalu ini juga terkait dengan gandum. Nah ini terkait gandum ini salah satu penghasil gandum itu ternyata India. Nah dia kenapa? Butuh? Dia itu melarang ekspor karena lagi kemarau. Karena mereka butuh kan? Iya, musim kemarau. Kayak minyak goreng kita lah. Iya, betul. Sama persis kayak minyak goreng. Mereka men-secure permintaan domestik dulu. Nah, yang ujung-ujungnya berakibat terhadap kemungkinan semakin tingginya inflasi. Oh iya, karena memang barangnya jadi semakin langka. Betul. Nah ini yang agak ditakutkan sih nanti pada saat minggu depan, gitu. Terus kemudian, tapi yang mungkin ada sedikit angin segar di mana sebenarnya Ukraine, ya. Ukraine ini kan memang masih perang, tapi perangnya masih di kota-kota yang perbatasan lah ya. Nah ternyata menurut Menteri Luar Negeri atau Menteri Perdagangannya Ukraine ya, itu mereka punya stok gandum yang siap diekspor. Si siapa nih? Ukraina. Oh, pasti sanggup aja deh. Nah, itu dia makanya yang mungkin itu mungkin karena yang perangnya kan di pinggir-pinggir. Nah, bagian tengah sama pinggir bagian baratnya itu mungkin masih bisa menghasilkan gandum. Cuman dia masih bingung mau ngirimnya gimana karena kota pelabuhannya kan masih dikuasain Rusia kebanyakan. Gitu. Memang kalau gue perhatiin di headline cerita tentang Ukraine ini semakin lama semakin agak mereda. Menghilang ya. Tapi ini yang sebenarnya bahaya juga karena ya ini prolong the war ya. Betul. Dan komoditas nggak bakal turun. Ini yang menyebabkan harga-harga komoditas nggak turun. Tergantung OPEC-nya nih. Kalau misalnya OPEC bisa mengcompensate ya, tapi so far OPEC kayaknya menikmati harga minyak yang tinggi. Ini gue iseng lagi buka dim nih. Gue lagi iseng buka value yang loss value dari perusahaan-perusahaan.com. Dilihat dari indeks Nasdaq. Tuh lihat dim. Jadi, lu masih sempat lihat nggak nih? Itu yang nanti sebenarnya pengen gue bahas juga. Basically memang kalau dilihat kan memang kebanyakan adalah saham-saham teknologi. Kemarin Dow Jones turun, penyumbang terbesarnya juga saham-saham teknologi. Termasuk juga di Indonesia. Karena memang ya dengan adanya krisis, kemudian sell off aset ya, yang paling
yang paling rentan itu memang sektor teknologi. Betul. Facebook, Netflix, ya kayak gitu-gitulah pokoknya itu pasti yang akan dijual duluan lah gitu. Itu Nah, lebih ke itu sih, salah satunya juga kalau misalnya market lagi bullish, lu pasti akan berani untuk beli-beli saham-saham beresiko. ya Nah, kalau kejadiannya lagi kalau pas bearish, lagi bearish, nah kalau lagi pas lagi bearish, yang dilepas betul. yang mereka beli itu. Betul, betul. Itu betul. Nah, ini kita langsung bahas aja mungkin ya strategi minggu depan Wih, ngeri. ya karena sebenarnya kalau misalnya kita lihat ini menariknya ya kemarin nih sempat-sempat gue lihat charting dikit lah ya Udah terkait ngeri dengan nih. Ilmu lu kayaknya mesti terkait udah mulai dengan hebat. iya lumayan lah. Cukuplah buat hidup sehari-hari. Terkait dengan IHSG dan rupiah ya kalau misalnya dilihat dari charting simple chartingnya memang saat ini semuanya ini lagi ngetes level resistance bawahnya. Betul. Ya jadi kalau misalnya IHSG itu 6.597 saat ini sebenarnya sentimen negatif kemungkinan kalau dilihat dari sentimen masih akan berlanjut. Oh, iya. Karena kelihatan dari data minggu depan sebenarnya nggak ada yang menarik yang bisa membalikan kondisi market lah ya. Kemudian juga tadi kan beberapa data sepertinya masih negatif ya tadi India semakin ban gandum. Nah tergantung nih sekarang Ukraine dia bisa nggak provide melalui jalur lain. Nah ini yang dibahas kemarin dengan Uni Eropa. Siapa tahu gandumnya bisa melalui mereka, baru mereka shipping ke overseas, ke Asia, Afrika dan lain-lain gitu. Nah selama itu bisa dilakukan, mungkin tekanan inflasinya nggak semakin tinggi. Intinya tuh yang diperhatikan adalah tekanan inflasi global termasuk US. Oke. Gitu. Kalau misalnya itu bisa diredam, ya otomatis marketnya mungkin akan mereda. Cuman kalau tanda-tandanya enggak, semakin meningkat, harga minyak semakin meningkat, terus kemudian yang gue takutnya sebenarnya zero covid China itu kan lockdown. Nanti kalau misalnya China nggak lockdown lagi, mereka Udah langsung mulai konsumsi berproduksi, lagi. iya, inflasinya juga semakin akan tinggi nih dari China. Nah ini sebenarnya yang salah satu faktor yang agak ngeri juga, ngeri-ngeri sedap lah, Oke. gitu long term. Nah, Nah, kalau misalnya lihat apa namanya, berarti sekarang itu yang mesti diwaspadai dan mesti diperhatikan itu adalah kalau udah ngomongin tingkat inflasi, ujung-ujungnya berarti udah ngomongin suku bunga, ya kan? ya, Nah, berarti kalau kita lihat kayak gini, nggak tahu suku bunga di Indonesia akhirnya, Dik. ya bisa naik ya. Memang Iya. diperkirakan sih tahun ini kemungkinan ada kenaikan ya tahun ini. Tapi sebisa mungkin kayaknya Bank Indonesia itu last resort lah mereka naikin. Yes. Mereka Karena mereka akan masih pro growth terus ya. iya pro growth betul. Nah kalau misalnya kita tadi kembali ke grafik ya kita lihat tadi sepertinya saat ini dengan sentimen negatif baik dari IHSG dan rupiah kita lihat IHSG akan ngetes dulu nih 6.500. Ush. 6.500 itu tembus atau enggak? Kalau Gitu. tembus, Tim? Kalau tembus, nah itu mendingan kita watch the market dulu. Jadi Kita investor sideline dulu. Iya, sideline. Kalau rupiah juga sama nih. 14.600 lewat, ini testing dulu nih. 14.600 ini bakal balik lagi ke di bawah 14.600 atau dia malah semakin naik. Jadi sekarang 14.600 itu adalah level rentan dong menurut lo? Iya, 14.600 ini akan testing. Dia balik pivot lah ya jadinya Pivot, jatuhnya. betul. Bisa jadi dia balik atau bisa jadi dia naik. Kalau dia balik artinya jadi resistance. Iya. Kalau dia di atas terus akhirnya cuma jadi support. Ya, kalau dia tembus lagi 14.600 dan terus stay di 14.600, kayaknya rupiah 15.000 mungkin. Wih, ngeri juga deh, Be. Iya, tapi mungkin nggak langsung sekejap ya. Mungkin butuh beberapa saat sambil market mencerna mungkin tekanan inflasi global. Oke. Yang gue takutin itulah China ketika mereka sudah mulai mungkin perekonomian jalan lagi, inflasinya naik, nah itu akan membuat harga komoditasnya naik. Kalau misalnya Rusia Ukraine masih berkelanjutan, ya mau nggak mau itu akan menyebabkan marketnya down. Kemudian OPEC nggak mensuplai, nah itu juga akan membuat marketnya down. Dari sisi obligasi gue juga nggak menyangka melejit seperti ini. 7,01 terakhir gue lihat kan 7,05 7,1. Ternyata gue lihat sekarang 7,38. Iya kan? Jadi 7,4 lah ya. 7,38 7, apa namanya? Nah, untuk 7,38 adalah yieldnya Sun 10 tahun. Nah, ini tadi seperti yang dibilangin kita dari tadi ngomonginnya inflasi dan inflasi. Nah, inflasi habis itu ujung-ujungnya ke suku bunga. Nah, temenan
TTM-nya si obligasi ini memang kan inflasi. Ya. Nah, kalau melihat seperti tadi, kita lihat sekarang di 7.1 malahan sekarang udah jadi support. Dia kan tuh pivot point kan. Betul, 7 itu betul, sebenarnya, betul. nah sekarang dia 7,1 tuh jadi supportnya, yield support ya. Yield supportnya si obligasi pemerintah Indonesia ini. Upside-nya di 7,5. Ya. Nah, apakah kita akan lihat 7,5 apa enggak? Mungkin belum minggu depan. Tapi kalau minggu depan seperti tadi, cerita inflasi makin dihembuskan, lalu juga cerita krisis di Ukraine juga masih ada terus, plus tadi yang dikhawatirkan oleh Bung Dims itu di Cina itu aktivitas kembali normal. Jadi beware, walaupun gue suka sih sebenarnya yieldnya yang sekarang 7,3 menarik yieldnya 7,3. Jadi kalau untuk collect boleh, tapi averaging. Nah, averagingnya ini jangan terlalu agresif. Betul. Ya, karena kita masih aiming di 7. Mungkin masih dikit kali ya, 25%. Iya, 25% gitu. Boleh masuk ke bonds. Gue suka yieldnya. Nah, sekarang abis itu kita lihat lagi, nanti kejarnya lagi di deket-deket 7,5. Ya, sama kayak ISG Bung Arif. Persis. Tadi kan kita lihat 6.500 testing. Nah, sebenarnya tadi penyumbang negatif yang terbesar itu kan memang salah satunya teknologi sama di Indonesia, termasuk Goto. Goto itu udah di bawah 200. Gimana kabar? Nah, jujur aja gue sekarang sudah melakukan rearrange portfolio. Ini padahal teknologi loh. Maksudnya? Oh iya. Sangat teknologi loh. Gue udah rearrange portfolio karena Goto turun. Hajar lagi. Betul. Gue ambil dari yang, kemarin itu ada sektor yang lumayan, sektor defensif, sektor konsumsi. Oh, gue kira bank lo ambil. Bank masih ya belum banyak lah. Tapi sektor konsumsi itu udah gue take profit. Nah, gue lariin ke dua hal. Yang pertama adalah teknologi ya minggu depan, which is Goto juga sebenarnya gue minggu lalu udah masuk. Teknologi sama komoditas. Itu dua yang menurut gue di saat-saat seperti ini bisa menjadi bargain hunting. Berarti komoditas itu lu masih yakin belum mentoknya nih? Eventually sepertinya masih akan tetap dibutuhkan lah ya. Walaupun mungkin harganya mungkin turun, tapi basically karena kita terus memproduksi. Hajar semua nih ya, oil, gas, batu bara. Ya. Hajar. Kita lihatlah selektif ya, nggak semuanya ya. Selektif dan averaging kan. Nah, averaging jadi sama tadi seperti Bung Arif bilang, averaging 6.500 itu pivot. Tapi gue nggak 25% lah, tapi 50%. Lebih agresif gitu. Tapi memang sektornya mungkin ini karena lu suka fundamentalnya si saham-saham yang lu beli atau ya, lu lihat? Kita lihat chartingnya tiap-tiap saham juga ya, nggak cuman dari sektornya doang. Hebat. Iya, lumayan lah. Kesannya aja keren banget. Ya, gitu. Gue takjub lihat lu sekarang, gue jadi takjub loh. Karena level 6.500 ini menarik nih. Bayangin ya, dari 7.200. Iya. Udah bargain sih. Ini kan berarti udah turun lebih dari 500 poin gitu. Walaupun memang harganya udah pada bargain, cuman untuk investor dan calon investor di luar sana, kayak tadi pesan-pesan yang gue underline dari Dimas, itu adalah satu selektif. Yang kedua memang tetap averaging. Habis itu yang ketiga lihat sektornya. Iya, lihat sektornya, terus kemudian masing-masing sahamnya. Karena memang kayak misalnya sektor energi, tadi gue lihat ada beberapa saham yang menarik, tapi ada beberapa saham yang secara grafik, kayaknya masih bisa turun gitu. Nanti kita discuss lah kalau misalnya mau terkait sektor. Kita punya stance untuk ke depan, market masih negatif. Market negatif, testing level-level resistance. Kalau misalnya tembus, ya udah. Take on the sideline dulu. Kita ngobrol lagi. On the sideline dulu, tetapi level ini sebenarnya menarik untuk averaging. Betul. Untuk all asset berarti kalau dari tadi kita ngomong all asset lumayan loh, Dim. Ya. Bonds lumayan yieldnya. Betul. Saham lumayan levelnya gitu. Siapin kalau misalnya saham 50% masuk, obligasi ya 20-25% iya, lah. Betul. Kan ini ngomongnya masih inflasi sama interest rate dulu nih. Betul. Kurang lebih gitu Bung Arif. Luar biasa hari ini. Siap, nanti kalau misalnya terkait saham-saham apa nih yang menarik, kontak private aja lah. Udah ada belum nih yang kontak kita belum ada? Belum ada. Oke, sip. Para pemirsa, thank you very much. Thank have you. a good day, have a good long weekend. Bye.